Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Margareta bersama rekan saya Rijal Fadilah. Di sini kami akan mewawancarai narasumber dari generasi muda saat ini. Jadi Pak Anggi, hari ini kami ingin bertanya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara serta kaitannya dengan isu-isu kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Anggi yang sudah menerima kami berdua untuk mewawancarai terkait dengan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara. Nah, saya mau nanya buat teteh, menurut teteh, apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut saya, bela negara itu kayak kita membela negara. Lebihnya kurang paham. Menurut teteh? Apakah Bapak Anggi mengetahui apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, saya mengetahui wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita tentang mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana kita sebagai warga negara Republik Indonesia bisa menjunjung tinggi persatuan dan sebagainya. Untuk bela negara itu dalam artian kita tidak perlu angkat senjata, tetapi bela negara juga dalam artian bagaimana kita dapat mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam artian umum. Menurut Bapak sendiri, wawasan kebangsaan itu seperti apa konsepnya? Kita memperkaya wawasan, kita menelaah, kita menggali berbagai referensi mengenai wawasan kebangsaan ini yang berguna untuk lebih mencintai lagi tanah air, untuk meningkatkan juga kesadaran yang membedakan bahwa budaya timur kita berbeda dengan budaya barat. Menurut teteh, kenapa setiap orang harus memiliki semangat bela negara? Karena itu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, terima kasih. Menurut Pak Anggi sendiri, kenapa setiap orang harus memiliki semangat bela negara? Menurut saya sendiri, kenapa setiap orang wajib memiliki semangat bela negara? Ya, terutama saya sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dengan mempunyai semangat bela negara, rasa mencintai pekerjaan kita akan semakin tinggi. Kita punya semangat bela negara, kita bisa maksimal berkontribusi dalam hal apapun. Yang ketiga ya teh, bagaimana cara menerapkan bela negara pada aktivitas sehari-hari? Menurut saya seperti upacara bendera, belajar, taat aturan, Menurut Pak Anggi sendiri, bagaimana untuk menerapkan bela negara di kehidupan sehari-hari? Sebagai staf BPBD Kabupaten Sumedang, bagaimana saya menerapkan semangat bela negara dalam kegiatan sehari-hari saya? Ya, contohnya saya selalu ikhlas, sigap dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Ketika masyarakat ada yang butuh bantuan, saya melayani masyarakat. Mereka ada keluh kesah apa, problematika apa, menanyakan, diskusi, sharing segala macam. Terkhusus lagi, saya Bakomsus Ketahanan Pangan, bidang peternakan. Saya juga berperan membantu para peternak untuk meningkatkan produksi, untuk meningkatkan kualitas yang dihasilkan oleh ternak-ternak itu baik demi tercapainya program Pak Presiden, yaitu ketahanan pangan. Di era sekarang tuh banyak hoax ya, ada ujaran kebencian, terus yang bisa mengganggu persatuan negara. Nah, menurut teteh, apa langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Mencari dulu itu datanya benar atau enggaknya, terus kayak di pastikan ya gitu. Oke.
salib hoax, ujaran kebencian, disinformasi, dan itu mengganggu kesatuan. Adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Menurut Pak Anggi sendiri, apa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut? Ya, hal konkretnya itu kita jangan mudah terhasut oleh kebencian, hoax dan sebagainya, karena itu adalah upaya untuk memecah belah bangsa. Kami dari instansi kepolisian juga ada yang melakukan pergerakan. Seperti contohnya misal di bagian cyber, di bagian intel, melakukan pergerakan, mencari tahu siapa pelakunya, seperti itu. Karena mau bagaimanapun juga itu meresahkan gitu. Apabila satu tidak diumpas, tidak dilakukan efek jerah langsung, dia akan merembet banyak. Apa yang menyebabkan ancaman, gangguan, sama hambatan terhadap negara, dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Kita sebagai pelajar tidak ikut untuk menyebarkan hoax yang belum pasti. Terus mengolah data dulu terlebih dahulu. Oke. Lalu apa saja yang bisa menyebabkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap negara ini, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi hal tersebut terhadap negara? Contohnya untuk di bidang kami di penanggulangan bencana tersendiri ya, terjadi bencana juga bisa menjadi ancaman, gangguan, hambatan, juga tantangan dalam melaksanakan tugas gitu. Jadi bagaimana kami bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam pengurangan risiko bencana, terus pada saat bencana bagaimana kita bisa mengasesmen itu dengan baik tanpa ekses, lalu juga pada fase bencana juga kita bisa melakukan pemulihan secara cepat objek-objek vital, misalkan objek sosial, sehingga ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tersebut tidak akan terlalu berdampak pada masyarakat. Era globalisasi, era yang terbuka, di mana budaya, bahasa, adat istiadat dari berbagai negara saling masuk. Kurangnya pendidikan, kurangnya anak-anak yang terlalu dipantau sama orang tua, kurangnya pantauan orang tua tersebut yang mengakibatkan berbagai macam informasi yang masuk, ditambah lagi udah eranya gadget ya, berbagai informasi yang masuk, kita tidak mensaring informasi dulu, akhirnya sedikit demi sedikit ajaran-ajaran leluhur kita, ajaran nasionalisme kita lupa gitu. Menurut Teteh, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air? Seperti melestarikan budaya, terus menggunakan produk lokal, terus sama taat aturan, belajar. Oke. Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air? Rasa cinta tanah air sendiri itu tumbuh menurut saya sih dengan sendirinya ya. Dengan kita tinggal di Indonesia, dengan kita berbahasa Indonesia, dengan kita sehari-harinya lahir, besar, berpenghasilan di Indonesia, kita dapat merasakan bahwa kontribusi negara itu hadir kepada kita gitu, dengan negara dengan ya Indonesia memberikan begitu banyak sumber daya alam, terus begitu banyaknya potensi yang ada di Indonesia ini, nanti dengan sendirinya kita, menurut saya bagi pengalaman saya, rasa cinta tanah air itu tumbuh. Jadi itu saya dari kami. Terima kasih atas waktunya Pak Anggi. Di sini peran para pendidik, saya harapan besar saya khususnya dalam Kementerian Pendidikan itu tentunya membenahi, mengevaluasi pola sistem yang ada, seperti mengajarkan kembali terkait pelajaran nasionalisme yang tinggi, menumbuhkan yang tinggi itu jelas.
Kita terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Semoga dilancarkan untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih ya, Dek. Sama-sama.